Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu kepada setiap kami. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dan terus berbicara pada setiap hati kami. Sehingga kami boleh dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang boleh terus berbicara dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan merenungannya yang bisa kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 16. Saudara, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini LAI memberikan tema Allah adalah kasih. Saudara, pada saat ini kita tentu dalam hidup kita, keseharian kita memiliki seseorang yang mungkin dipercaya oleh kita. Seseorang yang menjadi kepercayaan bagi kita, bukan? Entah itu rekan kerja, tentu kita menaruh rasa percaya kita kepada mereka, bukan? Entah ketika kita mempercayakan sesuatu hal, pekerjaan yang mungkin itu bagian dalam keuangan, atau bahkan dia menjaga rumah kita saat kita berpergian keluar kota. Saudara, tentu hal ini ketika kita percaya kepada seseorang bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus mengenal orang itu lebih dalam sehingga kita memberikan kepercayaan kita kepadanya. Namun bagaimana jika kita tidak percaya kepada orang itu? Tentu kita tidak akan begitu mudahnya untuk mempercayakan segala hal yang menurut kita itu sangat krusial bagi kita, namun kita percayakan kepada orang lain. Namun hal ini bagaimana dengan firman Tuhan yang sedang kita baca saat ini? Demikian juga dengan kasih, saudara. Allah yang memberikan kasih itu kepada kita sebagai anugerah. Bahkan jauh ketika kita masih hidup dalam dosa, kita telah merancangkan kasih-Nya itu bagi kita. Allah merancangkan kasih-Nya untuk kita. Kasih yang adalah pemberian dan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah bagi umat-Nya yang berdosa. Dan kasih itu berasal dari Allah sendiri dan diam di dalam kita. Dan kasih-Nya dinyatakan melalui kita mendapatkan bagian dari Roh-Nya yang melalui kesaksian orang percaya yang telah menerima keselamatan melalui pengutusan anak Allah sebagai juru selamat bagi seluruh manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, setiap orang percaya yang tinggal di dalam Allah mengenal dan telah percaya akan karya dan kasih Allah kepada kita sebagai orang percaya. Pengenalan akan Allah tergambar ketika kita mau menaruh kepercayaan kita kepadanya. Bahkan kita tidak lagi ragu dalam mempercayakan segala sesuatu yang sekalipun tidak mudah bagi kita untuk percayakan kepada orang lain. Bahkan kita bukakan kepada orang lain, bukan? Namun Allah dengan kasih-Nya sendiri itu menunjukkan
bahwa Ia adalah Allah yang kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu ayat 16 menunjukkan kepada kita kasih itu sempurna di dalam kita ketika Roh Kudus bekerja atas kita, yang mana menggerakkan kita memiliki respon akan kasih yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerahnya itu tidak lagi tinggal dalam kumbangan dosa, namun meninggalkan kumbangan dosa itu oleh karena kasih yang telah dinyatakan bagi kita. Bahkan Ia rindu kita sebagai orang percaya yang dilimpahi oleh kasih-Nya itu. Dengan anugerahnya itu tidak perlu lagi takut, bahkan khawatir akan segala apapun yang akan muncul dalam dunia ini. Bahkan pergumulan sesulit apapun yang kita saat ini alami. Mungkin banyak alasan yang membuat kita saat ini merasa khawatir, merasa tidak mampu. Berbagai hal yang kita alami. Kita ditinggalkan orang yang terkasih. Kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita. Karena hal-hal yang lain, mungkin mereka sakit dan kemudian meninggal. Saudara, bermacam alasan yang membuat kita ragu dan khawatir. Tetapi saudara, Allah mengingatkan kembali kepada kita. Tuhan memberi kasih-Nya, bahkan mengirim anaknya yang tunggal itu supaya kita juga boleh terus berpengharapan kepada Allah yang kasih itu. Dalam hal ini kita dipanggil juga sebagai seorang yang telah menerima kasih itu. Patut bagi kita kembali membagikan kasih itu kepada sesama. Ketika kita mau membagi kasih itu, kita tidak lagi melihat latar belakang mereka, bahkan latar belakang mereka yang mungkin tidak bisa kita terima, kemiskinan mereka, bahkan banyak hal yang kemudian membuat kita tidak bisa menerima orang. Kasih di sini ditunjukkan bagi kita sebagai orang yang dipanggil untuk penting sekali membagikan kasih itu kepada sesama. Kasih yang agung itu juga tidak hanya menyimpannya sendiri bagi kita, keinginan kita, tetapi juga dibagikan kepada sesama kita. Marilah kita bersama meresponi kasih itu dengan mengasihi sesama. Tidak melihat latar belakang mereka, kondisi mereka, baik kaya ataupun miskin, baik kalangan yang terpinggirkan. Tetapi biarlah kita mengasihi dengan hati yang tulus kepada sesama kita. Panggilan kita sebagai seorang percaya dan telah yang dilimpahkan oleh kasih-Nya, Allah juga memerintahkan kepada kita ialah mengasihi yang harus diimbangi terlebih dahulu melalui orang-orang di sekitar kita. Kasih yang sejati bukan karena kita melakukan apa yang baik di mata manusia. Akan tetapi kasih yang sejati ialah kasih yang mengorbankan dirinya untuk semua manusia yang berdosa. Kasih dari Allah bukan dari keputusan manusia, bukan pekerjaan manusia, bukan tindakan manusia. Tapi kasih dari Allah itu ketika Dia mau menyerahkan dirinya untuk semua orang yang berdosa, memberikan dirinya untuk semua orang yang berdosa. Dalam sebuah hubungan kasih, Allah menunjukkan bagaimana Allah dengan kasih-Nya mengasihi kita. Bahkan Ia membuat anaknya sendiri untuk diberikan kepada orang-orang berdosa. Diperdamaikan manusia dengan Allah melalui anaknya yang tunggal. Hal ini supaya kita mempunyai hubungan yang dekat oleh karena kasih yang diberikan kepada kita. Relasi kasih dengan Allah melalui Yesuslah yang mendorong kita juga mengasihi sesama kita. Bukti mengasihi Allah adalah ketika kita mau mengasihi sesama kita dan mau melakukan perintah-perintahnya. Untuk kita melakukan perintahnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami. Sifat dari perintah itu sungguh jelas diungkapkan bahwa
Apa yang diperintahkan Allah bagi kita tidaklah berat. Mengapa demikian? Ya tentu sebab Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang melebihi dari kekuatan kita. Kita dimampukan Allah untuk melakukan perintahnya melalui iman yang kita miliki yang berpaut dengan Allah sendiri. Biarlah hidup yang penuh dengan limpah anugerah kasih Allah yang telah kita terima, yang besar itu, yang juga telah memanggil kita untuk membagikan kasih-Nya. Biarlah kita juga terus melakukan perintah-Nya yang mulia itu untuk kembali menaburkan sukacita, pengharapan, serta kesaksian bagi sesama kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah, dan biarlah kita juga terus menaruh harapan kita kepada Allah. Dan biarlah kita terus boleh melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan saling mengasihi sesama kita. Kasih yang rela memberi kepada orang lain, kasih yang dikehendaki Allah bagi umatnya adalah kasih yang nyata yang juga merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengasihi manusia sekalipun manusia terus melakukan dosa, sekalipun mereka melakukan dosa yang dibenci oleh Allah. Allah yang sama juga adalah Allah yang mengasihi, yang memberikan dirinya bagi manusia untuk kita sebagai anak Allah memperoleh kasih-Nya. Tentu hal ini juga patut menjadi suatu ingat-ingatan bagi kita untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih yang telah kita terima sebaiknya menjadi identitas diri kita. Bahkan ketika kita menaruh pengetahuan kita akan Allah, maka kita secara tidak langsung akan terikat dengan Allah yang adalah kasih itu. Sebagai orang percaya, hidup tidak berhenti dengan kita kata belajar, saudara. Untuk menebarkan kasih, maka kita perlu melakukannya. Dalam firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa semua karunia yang Tuhan berikan bagi kita akan menjadi hampa dan kosong tanpa kasih Tuhan. Bila kita tahu bahwa Allah yang oleh kasih-Nya memberikan Yesus sebagai pendamaian bagi kita, yang telah memberikan dirinya bagi kita, supaya kita merasakan kasih itu. Jadi sepatutnya juga kita dapat merefleksikan bahkan melakukan kasih itu kepada sesama kita. Kasih tidak diukur dengan batasan-batasan waktu, tapi kasih diwujudkan dengan tulus hati. Kasih yang sejati akan memuat kita sebagai anak-anak Allah yang dikasih-Nya terus memiliki pengharapan, dan kasih bukan mengharapkan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Kasih tidak memberikan imbalan untuk kita sendiri, tapi kasih memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kasih yang sama yang boleh juga kita lakukan adalah mengasihi sesama. Biarlah kehidupan kita juga boleh meneladani Kristus yang olehnya kasih-Nya diberikan kepada kita. Dan biarlah kita boleh terus merenungkan kasih dari Allah itu. Bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kasih jika Tuhan sendiri tidak memberikan kasih itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan kepada setiap kami. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang Engkau boleh berikan kepada setiap kami, sehingga kami juga boleh memberi dan membagikan kasih itu, bahkan menabur sukacita itu, sehingga kami juga boleh terus memaknai kasih, tidak untuk kami boleh mendapatkan imbalan, tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang boleh memberi diri untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.